Tahun Masehi, tahun Tuhan, bukan Gregorian. Tahun Masehi, tahun Tuhan, bukan tahun Julian atau Gregorian. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bagaimana kronologi munculnya tahun Masehi? Apakah itu tahun Julian atau tahun Gregorian? Jawabannya tidak ya. Tahun Masehi adalah tahun Tuhan Allah, tahun Isa Al-Masih, tahun Yesus Kristus. Sama sekali bukan tahun Gregorian, bukan tahun Julian. Dalam bahasa Inggris disebut Christ Exist, disingkat CE. Dalam bahasa Latin disebut Anno Domini, disingkat AD. Dalam bahasa Arab disebut tahun Al-Masih atau Masehi, disingkat M. Memang bukan pertanyaan sulit, jadi harus dijawab dalam 1 menit ya. Munculnya time Yon Bumi. Kejadian 1 ayat 14, Yesus Tuhan Yahweh berfirman, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda-tanda untuk menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi Allah sendiri, yaitu Yesus yang waktu itu sebagai Yahweh, yang menentukan baik hari, bulan maupun tahun. Yohanes 11 ayat 9. Yohanes 11 ayat 9. Yesus sendiri yang mengatakan ada 12 jam dalam satu hari, siang, dan 12 jam hari malam. Maka langit bumi diciptakan selama 6 hari lamanya time Yon Bumi. Kejadian 20 ayat 11. Ya. Yesus Tuhan Yahweh sendiri yang menetapkan jumlah hari ada 7, jumlah jam ada 24. Luar biasa. Masa 6 hari time Yon Bumi inilah dijadikan pola waktu Allah di surga. Maka Tuhan Allah yang sudah ada di dalam masa kekekalan bisa menentukan konversi waktu antara surga dan bumi, yaitu 1 hari surga 1000 tahun di bumi. 2 Petrus 3 ayat 8. Dari database ya, ada 24 jam sehari, dirinci menjadi jam, menit, detik, 1/100 detik. Lalu dikonversi dalam garis bujur dan garis lintang. Terciptalah perbedaan zona waktu di dunia, map atau peta dunia, sampai Google Map maupun Google Earth dan lain-lain, semua sudah ditetapkan oleh Yesus Tuhan Allah. Ya. Anda pernah berpikir tidak bahwa ternyata Allah begitu detail menentukan waktu ya, baik jam, hari, minggu ya. Hari itu ada 7 jumlahnya. Itu Allah sendiri yang menentukan ya. Ada 7, kemudian tahun-tahun ya, seperti itu ya. Perhitungan waktu berdasar time Yon Bumi, Ibrani 1 ayat 1 dan 2 menjadi mudah dihitung bahwa zaman dahulu Adam sampai Yesus adalah 6 hari, yaitu 6.000 tahun. Demikian pula zaman akhir pasti equal Yesus sampai kiamat 6.000 tahun. Nomor 2, Roma 16 ayat 25, eksistensi Allah dan nama Allah didiamkan berabad-abad time Yon Allah, maka mudah bagi kita hitung, yaitu 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Wahyu 5 ayat 11, ada beribu-ribu laksa jumlah malaikat, menjadi mudah kita hitung, yaitu 100 miliar malaikat. Galatia 4 ayat 4, Yesus lahir setelah genap waktunya, maka mudah dipahami mengapa Yesus lahirnya 1 Masehi, yaitu 6.000 tahun setelah Adam. Munculnya kalender Masehi. Kalender Masehi didasarkan pada kelahiran Yesus zaman Herodes, lalu dilanjutkan saat Yesus mati disalib di zaman Imam Besar Kayafas, zaman Pontius Pilatus. Maka dapat dihitung Yesus lahir tahun ganjil 1 Masehi dan Yesus mati disalib juga tahun ganjil
33 Masehi. Perhitungan kalender Masehi terus makin hari makin disempurnakan, tetapi semua itu berdasar ketetapan Tuhan Allah tentang time zone bumi. Berdasarkan itulah era manusia modern makin menyempurnakan dan akhirnya kalender Masehi dianggap sudah sempurna. Ini dianggap sudah sempurna ya pada abad 16. Yang dimaksud sudah sempurna adalah sudah rinci, ada jam, menit, detik, hari, bulan, tahun, perbedaan waktu bumi, dan lain-lain. Sebagai kalender Tuhan Allah, kalender Masehi sangat akurat sampai pembagian zona waktu, bahkan sampai penentuan koordinat bumi bisa dilakukan dengan dasar kalender Masehi. Kalender Masehi adalah kalender Tuhan Allah Yesus Kristus, sama sekali bukan kalender Julian, juga bukan kalender Gregorian. Salam Pendeta HTD. Bapak Ibu Saudara, banyak yang tidak tahu bagaimana kalender Masehi ini muncul. Semua berdasar pada time zone bumi. Ya, sebelum ada langit dan bumi ini diciptakan oleh Yesus, ya, maka belum ada standar waktu. Ya, Allah hidup di dalam kekekalan. Cara ngitungnya gimana? Tunggu pembandingnya dulu. Pembandingnya adalah waktu bumi. Ya, Allah sudah ada di masa kekekalan, tapi kan nggak bisa dihitung. Sampai muncul standar waktu bumi. Ya, bumi itu ada yang disebut dengan hari, ada yang disebut dengan bulan, ada yang disebut dengan tahun, ada yang disebut dengan jam. Bahkan Yesus secara spesifik mengatakan ada 12 jam waktu siang dan 12 jam waktu malam. Lalu ada hari itu jumlahnya 7. Dari situ muncul bulan, lalu muncul tahun-tahun ya. Tahun Masehi atau kalender Masehi begitu tepat dan akuratnya ya. Sekarang ini dipakai untuk perhitungan penerbangan, ada sekitar 7 juta penerbangan sehari. Pergi pulang di belahan dunia ini. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau koordinat ditentukan memakai kalender yang bukan kalender Masehi, pesawat tabrakan melulu. Ya. Standar Masehi ini berdasar penghitungan bulan ya. Memakai standar bulan, standar matahari bukan bulan ya. Memakai standar matahari bukan bulan itu sangat akurat, sehingga bumi ini bisa dibagi-bagi dalam zona waktu ya, waktu sebelah sana selisih 1 jam, selisih 2 jam, selisih 3 jam, seperti itu. Dan itu tepat akurat ya. Nggak main-main. Kalender Masehi itu berdasar Masehi, Al-Masih, Yesus Kristus. Bukan Gregorian, bukan. Kalau Gregorian sudah disebut kalender Gregorian. Jadi yang nyontek, yang jiplak, yang mana Pak? Ya yang kalender Gregorian itu kan bisa dihitung Masehi itu. Yesus bangkit mati disalib pada saat imam besarnya namanya Kayafas. Kemudian saat ada Pontius Pilatus di situ, ada Herodes di situ. Bisa dilacak ya, tahun 33 Masehi. Lalu Yesus lahir 1 Masehi. Dari situlah terus berkembang. Ya awalnya para rasul yang menentukan. Ya, lalu dianggap sempurna abad 16, 1500 sekian lah ya. Gregorian gimana Pak? Ya Gregorian nebeng paling. Ya, tapi kalender itu disebut kalender Masehi, bukan kalender Gregorian, bukan kalender Julian yang siapa itu Raja Julius, bukan ya. Sebegitu tepatnya kalender Masehi ya, namanya kalender Tuhan. Tuhan sendiri yang bikin ya. Luar biasa ya Pak, Kristen itu sampai kalender ya, sampai kalender. Diakui dunia betul. Ya. Anda bayangin kalau penerbangan ini memakai kalender, misalnya kalender Yahudi aja, kalender bulan. Apa tabrakan melulu itu semua pesawat? Ya. Ya. Kalau penerbangan pesawat pakai kalender Ibrani, ya, atau kalender Arab, kalender Cina, tabrakan melulu, ya. Pesawat ulang-alik, gitu. Penghitungannya pakai kalender ya Ibrani, ya nggak bisa sampai bulan. Nanti sampainya Pluto, maksud hati mau ke bulan sampainya Pluto, ya. Ya karena koordinatnya nggak pas, ya. Google Earth atau Google Map yang
kita pakai setiap hari gitu. Kita bisa sampai ke wilayah tertentu itu daerah kota A yang jalan X. Pakai Google Map nah, itu karena dibagi-bagi menurut zona waktu. Ini selisihnya sekian jadi garis bujur, garis lintang semua berdasar garis bujur, garis lintang itulah koordinat. Dasarnya dari kalender Masehi betul. Anda yang suka pakai Google, yaitu pakai Google ya, mencari alamat pakai Google, jangan maki-maki orang Kristen. Semua bersumber dari kalender Masehi, kalender Yesus, kalender Tuhan Allah. Ya, nggak main-main nih, ya. Kalender Tuhan Allah, bukan kalender apa? Kaleng-kaleng, ya. Anda mau cari apa? Ya. Mau cari koordinat, Pak, pakai kalender. Dasarnya kalender time zone bumi, ya. Kemudian dikonversi jadi garis lintang, garis bujur. Ya. Coba kalau 1 jam itu 200 detik kan ngaco. Ya. Kalender Masehi 1 jam itu 60 detik. Waktu siang 12 jam pas. Coba pakai kalender bulan. Semua kalender bulan kan meleset terus. Selisihnya berapa sama kalender Masehi? Coba Anda bayangin ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jam waktu di HP. Di HP ini kan ada jamnya itu semua pakai kalender Masehi. Makanya besok hari Senin 0000 langsung 1 Januari. Coba pakai kalender bulan. 1 Januarinya kapan nggak tahu, meleset ya. Ya. Jadi penerbangan internasional dari Amerika 0000 besok, oh itu masih hari Sabtu, masih hari Minggu di sana. Di sini sudah Senin. Di sini sudah 1 Januari, sana masih 31 Desember. Terbanglah dia ke Indonesia dari Amerika. Sampai Indonesia 1 Januari. Udah gitu 1 Januarinya udah jam 10. Semua tepat. Anda yang suka pakai HP, jangan maki-maki orang Kristen ya. Kalian semua tuh pakai produk Kristen semua. Ya, mulai dari HP, jam. Ya, kalian bepergian itu memakai perhitungan waktu kalender Kristen semua itu. Makanya disebut Christ Axis. Bukan Gregorian Axis atau bukan Julian Axis. Lalu kalian muter-muter, dipelintir-pelintir. Kalender Masehi itu berasal kalender Gregorian. Namanya juga usaha. Usaha supaya menjatuhkan Kristen gitu. Kalendernya nyontek Julian, Alkitabnya nyontek Tanak, ya namanya juga usaha. Ya. Ya. Luar biasa Pak ya, Yesus itu yang menentukan pembagian waktu. Yesus di dalam Yohanes berapa 11 ayat 9 ya, Yohanes 11 ayat 9 mengatakan bahwa ada 12 jam waktu siang ya, 12 jam waktu malam loh. Mana Yohanes 12 ayat 9 kali ya, sepertinya benar ya. Itu mengatakan bahwa ada 12 jam waktu siang, 12 jam waktu malam. Dan siang itu terang, malam itu gelap, seperti itu ya. Jadi very clear itu Yesus sendiri yang mengatakan, dan Yesus sendiri yang menyebut bahwa biarlah benda-benda di langit ini menjadi penentu waktu-waktu yang tetap. Baik hari-hari maupun tahun-tahun. Tuh. Ya. Ya, Anda yang memakai produk-produk Kristen ya memang itu harus diakui kok. HP-mu itu juga semua berdasar kalender Kristen. Kalian mau terbang, ya kalendernya kalender Kristen, ya. Bahkan kalian pesen somai lewat Grab, atau lewat Google Food, ya apa lewat Grab Food atau lewat apa itu, ya. Itu kan pakai kalender, mapnya pakai kalender Masehi. Kalau pakai kalender bulan ya meleset melulu. Ngerti sampai sini? Ya. Ya, namanya juga usaha. Orang-orang dari luar Kristen akan menyangkut pautkan dengan kalender Julian dan Gregorian. Dia itu yang jiplak kalender Kristen, Pak, ya. Jangan dibalik-balik. Ini persis sama dengan Perjanjian Lama itu jiplak Tanak. Tanak justru yang jiplak Perjanjian Lama lalu dipelintir. Kalender Gregorian juga sama. Ya, makanya kalender Masehi disebut Christ Axis, ya, atau Yesus Kristusnya Axis, Anno Domini, bukan disebut Julian Axis atau Gregorian Axis.
very very clear ya. Kita bersyukur ya. Ya makin hari makin dibuka betapa luar biasanya Yesus Tuhan Allah. Lah iya dong, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan kok. Ulangan 10 ayat 17. Ini Allah segala Allah, Rab segala Rab itu Yesus. Produknya semua itu number one, numero uno. Alkitabnya satu-satunya kitab suci ya toh. Kalendernya luar biasa ya, sehingga semua kehidupan ini bergantung atau dihitung berdasar kalender Masehi. Semua waktu-waktu, waktu masa-masa ini semua dihitung pakai kalender Masehi, kalendernya Yesus. Dan tepat akurat 100%. Ya, seperti itu. Sampai Anda di luar angkasa sana bisa dihitung berdasar kalender Masehi. Kalau pakai kalender Ibrani atau kalender Cina atau kalender Arab gimana, meleset melulu. Coba Anda bilang, Anda pakai itu pesawat terbang seluruh dunia ini, pakai kalendernya Yahudi atau kalender Arab, tabrakan melulu, ya. Coba ya, Anda pakai Google Map, pakai kalender Arab sana bikin sendiri, ya, atau kalender Ibrani bikin sendiri, nyemplung melulu ke parit. Masuk hutan, nyemplung ke parit. Satu saat saya juga pernah tersasar oleh Google. Ya, Google itu lebih dari 20 kilo, Anda set ulang. Setiap 20 kilo jangan dilanjut dulu, setting ulang dari nol lagi. Supaya Anda nggak tersasar. Dulu saya belum tahu ya. Saya pernah tersasar, lalu saya berpikir jangan-jangan ini Google pakai kalender bulan. Saya bercanda begitu ya. Sampai masuk gang sempit ya. Masuk gang sempit yang sesuatu yang tidak mungkin ya. Berarti Anda harus setting ulang sebuah Google Map itu asal melebihi jarak 20 km, setting ulang dari nol, dari titik terakhir. Nanti akan benar ya. Kalau tidak begitu ya Anda bisa masuk ke got ya. Lalu Anda canda ini pasti Google pakai kalender bulan ini. Jadi ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalender Masehi itu bukan kalender kaleng-kaleng ya. 1 Januari itu adalah tahun baru Kristen. Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengingatkan, 1 Januari adalah tahun baru Kristen. Jadi nggak usah nyalain petasan. Anda yang bukan Kristen nggak usah jualan trompet, nggak usah nyalain petasan, nggak usah ikut-ikutan. Kalian yang non-Kristen tidak usah ikut-ikutan. Dulu yang bikin gaduh, dulu yang bikin banyak terjadi hal-hal yang tidak baik ya, minum-minum, mabuk-mabuk di malam tahun baru adalah justru dari non-Kristen. Sekarang saya kemarin jalan-jalan ke Jakarta, tidak ada petasan, tidak ada trompet yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Puji Tuhan, ini dia orangnya. Sejak tahun 2017, 2015-an, 15, 16, 17, ini dia orangnya yang mengatakan tahun 1 Januari itu tahun baru Kristen. Lalu semua orang tahu ya, penjual petasan menghentikan, penjual trompet menghentikan, kan penjual trompet, penjual petasan, penjual petasan luncur ya. Itu kan non-Kristen. Mereka dapat perintah ya. Jangan ikut merayakan tahun baru. Tahun baru itu tahun barunya Kristen, puji Tuhan. Sekarang nggak kedengeran toh? Nggak kedengeran ada trompet, ada orang jualan petasan toh. Mudah sekali gitu. Ya, apapun tidak ada yang bisa melarang, jangan jual petasan, jangan jual trompet di tahun baru, nggak ada yang bisa, kecuali HTD dengan mengatakan tahun baru 1 Januari adalah tahun baru Kristen. Semua berhenti semua. Nggak ada yang jual petasan, ya. Sehingga tahun baru diisi dengan apa? Ibadah. Ya, nanti tahun 2024 saya akan menggelorakan Kristen dilarang membangun gedung gereja. Alkitabiah loh. Makanya nanti tidak ada lagi penutupan tempat ibadah, orang lagi ibadah diusir ya. Sekarang coba ya, betapa sulitnya pemerintah untuk mengatasi yang namanya ada orang ibadah diusir, gereja dibakar ya, mendirikan gedung gereja dilarang dan sebagainya. Nanti HTD sebentar lagi, seminggu lagi tahun 2024 akan menggelorakan Kristen dilarang membangun gedung gereja. Maka selesailah segala perdebatan itu. Yang sudah lama terlanjur ya silahkan segera direvisi. Ya, Alkitabiah mengatakan tidak ada pembangunan gedung gereja. Sumber konflik akan berhenti dengan sendirinya. Nanti HTD yang jadi pionir memberitakan
Kristen dilarang membangun gedung gereja. Membangun gedung gereja itu dosa. Mudah sekali. Sama mudahnya menghentikan bagaimana 1 Januari jangan jual petasan, jangan nyalain petasan, jangan jual trompet. Ya. Jadi nanti nggak ada lagi dilarang-larang. Kita mau mendirikan tempat ibadah kok dilarang, Pak Dida. Ya jangan mendirikan gedung gereja dong. Ikuti Alkitab. Ya, jadi nanti soal petasan ini HTD pionirnya sudah kami lakukan, dan kami sampai sekarang tetap mengatakan tahun baru Kristen. 1 Januari itu tahun baru Kristen. Next di 2024 beberapa hari lagi saya akan mengatakan dilarang membangun gedung gereja. Allah tidak mau tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Ya, dan tidak pernah ada mendirikan tempat ibadah gedung gereja di Alkitab. Tidak ada. Ya, seperti itu. That it nanti akan berhenti sendiri, Pak ya. Itu yang melarang ibadah berhenti sendiri. Daripada sekarang Anda mau bikin peraturan apa? Nggak akan bisa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Sekali lagi, selamat merayakan Natal 2023 dan selamat Tahun Baru Kristen 2024. Yesus Kristus Tuhan Allah yang benar memberkati kita semua, merubah apa yang kita lakukan menjadi berhasil, dan semuanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah. Haleluya. Amin.